hari ini kakak akan membahas materi mengenai hubungan antar makhluk hidup. Silakan disimak ya teman-teman. Materi pertama yang akan kakak bahas yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing, seperti produser, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Selanjutnya ada urutan rantai makanan. Yang pertama ada padi. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contoh hewan herbivora ada tikus. Yang kedua ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini hewan karnivora atau pemakan daging. Contoh hewan karnivora ada ular. Dan yang terakhir ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewannya ada burung elang. Selanjutnya ada rantai makanan di laut. Yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Kemudian ada konsumen tingkat 2 adalah ikan-ikan kecil. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan yang terakhir ada konsumen tingkat 4 adalah ikan-ikan besar. Teman-teman tahu tidak komponen yang berperan besar dalam rantai makanan? Jadi, komponen yang berperan besar dalam rantai makanan adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai juga dapat membantu proses penguburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Materi yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati.